Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada pembahasan latihan soal-soal UTBK. Nah, ini adalah video bagian ketiga untuk pembahasan soal-soal level atau tipe UTBK. Oke. Nah, ini kita masih di topik mekanika ya, karena mekanika itu sangat luas dan merupakan tipe soal yang paling sering keluar. Mungkin kita akan ada 4 atau 5 video untuk mekanika. Lalu insya Allah akan kita lanjutkan dengan topik listrik dan magnet. Oke, jadi pastikan kalian udah subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan postingan-postingan penting lainnya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama untuk video kali ini. Pada sistem massa katrol di bawah, katrol dianggap tidak bermassa dan licin. Jika A1 dan A2 berturut-turut merupakan percepatan balok M1 dan M2, maka berlaku hubungan bagaimana A, B, C, D, E-nya itu hubungan A1 dan A2. Ada 2A1 sama dengan A2, A1 sama dengan 2A2, dan seterusnya. Jadi A1 dan A2 itu yang mana yang lebih besar dan berapa angkanya gitu ya. Oke, jadi kita ini ada beberapa metode sih sebenarnya ya, teman-teman bisa logikakan dengan perpindahan, bisa dengan usaha juga ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dengan cara ya, kalau konsepnya itu disebut constraint relation gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, constraint relation atau gerak yang terhubung. Oh bentar, nah gitu. Jadi ini adalah konsep gerak yang terhubung gitu ya. Kalau teman-teman mau cari penjelasannya itu banyak, tapi yang bahasa Inggris banyaknya. Jadi constraint relation itu banyak tuh. Oke, jadi ini caranya begini teman-teman ya. Di M1 ini kita ganti warnanya dulu begini. Nah, ini M1-nya itu kan tentu ada tegangan tali ke atas gitu ya. Jadi M1-nya punya tegangan tali ke atas, lalu tali ini dilanjutkan ke sini gitu ya. Jadi ini tegangan talinya juga T, ini T, karena ini masih satu tali dengan yang menghubungkan M1 tadi. Maka ibaratnya gini nih, M1 itu bekerja tegangan tali sebesar T, sementara M2 itu tegangan talinya sebesar 2T teman-teman. Jadi konsepnya gini, usaha oleh tali itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali itu sama dengan 0. Nah, usaha yang dimaksud di sini adalah usaha total teman-teman ya. Nah, jadi simpelnya begitu. Dari sini nanti kita akan turunkan rumusnya gitu ya. Cuman secara singkat cerita gini aja langsung teman-teman. A1 ya langsung dikali dengan T ya, karena A1 ini dia benda M1 terhubung dengan tegangan tali T. Ini langsung sama dengan aja ya, A2. Nah, A2 itu benda 2 terhubung dengan tegangan tali 2T gitu ya. Jadi maka dikali di sini 2T teman-teman. Nah, singkat cerita kita tinggal coret aja T-nya gitu ya. Maka kita akan mendapatkan nilainya bahwa A1 sama dengan 2A2. Gitu aja teman-teman ya. Ini constraint relation. Nah, mungkin nanti saya akan membahas juga tentang constraint relation ini di serial AM Course yang review konsep ya. Jadi mungkin karena di sini kalau kita bahas yang awalnya sih dari sini nih turunnya, usaha oleh tegangan tali itu nilainya 0 sehingga kita langsung dapat begini ya. Nah, kalaupun nanti ditanyakan hubungan kecepatannya misalnya ya, ini M1 turun dengan kecepatan V1, M2 naik dengan kecepatan V2, maka cara yang sama berlaku teman-teman. Jadi tinggal V1 kali T sama dengan V2 kali 2T gitu teman-teman. Jadi sama nilainya. Jadi V1 sama dengan 2V2. Nah, gitu juga kalau seandainya yang ditanyanya perpindahan. Jadi begitu balok 1 misalnya turun dengan S1 ya, maka balok 2 akan naik dengan perpindahan S2. Maka dengan cara yang sama kita akan dapat S1 sama dengan 2S2 gitu. Ya, jadi perbandingan perpindahan, perbandingan kecepatan, dan perbandingan perpindahan percepatannya itu sama aja teman-teman ya. Jadi
Ya mungkin insya Allah nanti kalau nggak ada halangan saya akan buat juga review konsep khusus ya tentang constraint relation ini atau gerak yang terhubung. Jadi ini sering keluar soalnya, apalagi untuk teman-teman mungkin yang membahas mengikuti olimpiade ya. Ini constraint relation sangat dibutuhkan ya. Mungkin saya akan bahas di AM course nantinya. Oke, jadi kita lewati soal yang tadi ya. Itu gampang aja kalau teman-teman udah paham itu tadi. Nah, sekarang soal selanjutnya. Ada 3 buah bola, masing-masing berjari-jari 30 cm. Dan 20 cm ya. Jadi di sini bola besarnya, bentar ya. Jadi bola besarnya ini 30 cm, bola kecilnya 20 cm. Tersusun seperti pada gambar. Jadi bola besarnya ada 2 ya. Jadi bola kecil berada di atas kedua bola besar. Massa bola kecil sebesar M, massa bola besar sebesar M besar. Jadi ada M kecil, ada M besar. Percepatan gravitasinya G. Besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil adalah jadi gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil. Nah, ini bentuknya itu udah pasti gaya normal, teman-teman ya. Jadi kita copy dulu ini. Kita pindahin ke sini biar enak ya. Kita perbesar sedikit lah. Oke, gini teman-teman. Nah, jadi yang ditanyakan itu sebenarnya adalah gaya normal, teman-teman. Jadi di sini nih gaya yang dikerjakan oleh salah satu benda, gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil ya. Nah, ini adalah gaya yang dikerjakannya. Boleh ini yang kita cari ya, atau yang kirinya ini, yang kanannya ya. Ini agak set gini. Nah, ini sama nih. Kalaupun kita cari yang kanan, nilainya sama, teman-teman ya. Nah, kalau kita gambar, teman-teman, gaya yang bekerja pada bola kecil ini ada N, gaya normal dari kiri, ada gaya normal dari kanan, dan itu nilainya sama ya. Kemudian ada gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya itu gaya apa? Tentu gaya berat ya, M kecil kali G. Nah, 3 gaya ini itu saling menyeimbangkan, teman-teman. Jadi kalau kita buat ya, ada nanti sigma Fx sama dengan 0 karena dia diam di sumbu X, dia juga diam di sumbu Y. Jadi nanti ada juga sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fx dan sigma Fy-nya ya, kita harus uraikan dulu gaya normalnya, teman-teman. Jadi kita uraikan dulu gaya normalnya, kita buat warna apa ya? Warna merah aja nggak apa-apa ya. Jadi kita uraikan satu aja sih sebenarnya, atau kita buat warna yang berbeda nih harusnya. Warna hijau aja. Nah, jadi ini ada uraian ke atas. Bentar, terlalu besar. Nah, ini ada uraian ke atas, ada uraian ke kanan, teman-teman. Nah, begitu juga yang gaya normal yang kanan gitu. Jadi ada uraian ke atas dan ke kiri gitu ya. Nah, jadi atau gini aja. Nah, biar nggak terganggu di sini, kita buat ginilah di sini. Set begini. Ya. Ini adalah gaya normal yang kanan tadi. Nah, kita uraikan nih, ada yang ke atas, ada yang ke kanan gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita uraikan tentu biasanya kita butuh sudut ya gitu ya. Kita butuh sudut. Maka sudutnya kita ambil di sini aja. Anggap aja ini sudutnya theta gitu ya. Theta. Nah, theta ini tentu belum ada nilainya, nanti kita cari dulu. Maka yang ke kanan ini bernilai n cos theta, yang ke atas n sin theta. Nah, begitu juga hal yang sama berlaku untuk gaya normal yang satu lagi, teman-teman. Nah, gini ya. Ini gaya normal yang satu lagi. Ya. Nah, maka kalau kita uraikan nilainya ada yang ke atas ini, ada yang ke atas itu, ada yang ke kiri gitu ya. Nah, nilainya sama nih, teman-teman. N sin theta dan n cos theta gitu ya. N sin theta, di sini tetanya, di sini n cos theta gitu. Maka sigma Fx itu 0, berarti kan n cos theta sama dengan n cos theta kan gitu ya. Jadi di sumbu X ini n cosnya itu saling meniadakan atau saling menghilangkan. Nah, jadi sisa sekarang adalah sigma Fy yang harus kita cari ya. Nah, jadi sigma Fy yang harus kita cari gitu. Nah, jadi begini.
Nah, jadi sigma FY-nya ke atas itu ada N sin, jadi 2N sin theta, ke bawahnya ada MG, jadi sama dengan MG gitu ya. Jadi 2N sin theta kurang MG sama dengan 0, berarti 2N sin theta sama dengan MG. Nah, yang ditanyakan tadi N itu teman-teman. Jadi N sama dengan MG per 2 kali sin theta. Nah, ini udah jawaban teman-teman ya. Ini udah jawaban. Bentar. Sin theta. Gitu. Tapi jawaban dalam bentuk seperti ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nilai sin theta-nya belum ada. Gitu. Maka mau nggak mau kita harus cari nilai sin theta dulu ya. Jadi sin theta-nya harus kita cari dulu. Itu kita buat di sini. Ya, kita cari nilai sin theta. Nah, untuk mencari nilai sin theta, kita harus gambar yang bagus gitu ya. Gini aja lah, kita copy lagi yang gambarnya. Atau kita cut aja di sini ya, kita perbesar aja lah. Nah, gini aja lah. Oke, teman-teman. Nah, sin theta itu kita harus tahu tetanya yang mana ya. Kita gambar dulu lah yang bagus. Ini adalah pusat lingkaran, ini juga pusat lingkaran. Nah, jarak dari pusat lingkaran benda bola besar ke bola kecil ini jaraknya adalah 50 cm. Gitu ya teman-teman ya, karena 30 tambah 20. Kemudian kalau kita tarik garis ke bawah ini itu pas gitu ya, berbentuk segitiga. Nah, sehingga di sini adalah jari-jari lingkaran besar 30 cm gitu ya. Ini adalah 30 cm. Nah, sudut theta tadi ya, itu kan sudut tetanya yang ini teman-teman ya. Jadi sudut tetanya adalah yang ini nih. Yang ini sudut tetanya. Ya kan? Yang ini kita gambar di sini. Jadi theta itu kalau ini 30, 50, ini pasti nilainya 20 cm ya, sesuai Pitagoras teman-teman. Jadi nilai dari sin theta itu kan demi ya, depan per miring, berarti 20 per 50 atau langsung aja sih 2 per 5. Nah, itu nilai sin theta teman-teman. Jadi gitu. Jadi untuk mencari nilai sin tadi ini udah ada 2 per 5. Maka kita kembali lagi ke N kita di sini. Berarti N sama dengan MG per 2 kali sin tetanya 2 per 5. Gitu ya teman-teman ya. Berarti 45 per 4 harusnya. Bentar. Astagfirullah. Bentar teman-teman. Jadi terjadi kesilapan di sini tadi teman-teman ya, di sinnya. Manusia sering silap teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Jadi ini bukan 20 lah, masa 20 ya? Sesuai Pitagoras ya. Jadi yang ini pasti 40. Ya, 40 cm ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi salah tadi, kesilapan, maka nilai sin theta atau kita buat di sini aja. Ini 40 cm, nilai sin theta berarti sin theta sama dengan demi 4 per 5. Ini udah benar teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi kesilapan ini sering terjadi lah. Berarti N sama dengan MG per 2 kali sin tetanya 4 per 5. Ya, kita balik tentunya teman-teman. Jadi 5 MG per 8. Nah, ini udah jawaban yang benar. Jadi 5 MG per 8 teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, gitu teman-teman. Kita harus memang hati-hati mengerjakan soal fisika ini. Jadi sedikit silap habis semua. Oke. Soal selanjutnya. Benda bermasa 2 kg bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 4 meter per second. Oke. Jadi kalau kita gambar dulu lah biar jelas ya. Kita gambar dulu lah. Jadi ada benda bermasa gitu. Kita gambar di sini. Benda bermasa ini dia sedang jalan ke kanan katanya itu ya. Nggak dibilang sih, sepanjang sumbu X dengan kecepatan positif ya, berarti ke kanan. V1 lah kita buatnya. 4 meter per second.
Ya, benda masanya 2 kilo. Oke, aman. 2 kilo, masanya 2 kilogram. Gaya bekerja pada benda sepanjang sumbu X diperlihatkan oleh grafik gaya waktu di bawah. Oke, jadi benda ini sebenarnya dapat gaya, teman-teman. Jadi dia dapat gaya ke kanan gitu. Ya, dapat gaya, tapi gayanya itu berubah terhadap waktu. Jadi nggak konstan gayanya. Nah, nilai gayanya ditunjukkan oleh grafik. Berapakah total usaha yang dikerjakan oleh gaya? Nah, yang ditanyakan justru usaha gitu ya. Jadi usaha kita tahu rumusnya itu F kali S ya kan. Usaha itu F kali S. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini terlalu lama kita carinya teman-teman. Karena grafiknya pun F terhadap T. Jadi kalau kita pakai rumus ini akan menyulitkan kita. Terus gimana dong? Kita pakai rumus usaha sama dengan perubahan energi. Nah, karena ini dikaitkan ke kecepatan, maka energi kinetik. Nah, jadi cari usaha itu nggak melulu harus F kali S, teman-teman ya kan? Kita bisa juga cari usaha dari teorema usaha energi namanya. Maka usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya, karena terjadi perubahan kecepatan. Jadi kita cari usahanya, kita pinjam rumus energi kinetik. Jadi usaha sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, teman-teman. Ya, ini bentuk usahanya. Ya, ini dari mana ya? Tentu dari EK2 kurang EK1. Jadi kalau teman-teman uraikan, EK itu setengah MV kuadrat, maka setengah M-nya kita keluarkan, maka sisa V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Oke? Ya udah, ini kita bisa cari dengan mudah dari sini, tapi M-nya ada ya, V1-nya ada, yang nggak ada itu V2. Jadi sebelum kita selesaikan ini, kita cari dulu V2-nya teman-teman. Cari nilai V2. Nah, nilai V2 ini kita manfaatkan grafiknya gitu ya. Jadi untuk cari nilai V2 ini kita harus pakai konsep yang namanya impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, jadi ini harus kita pakai konsep impuls momentum. Impuls itu rumusnya adalah F kali delta T sama dengan momentum itu M kali V2 kurang V1, teman-teman. Nah, F delta T ini biasanya kalau diketahui dalam bentuk angka, F-nya berapa, T-nya berapa. Tapi sekarang F dengan T-nya diketahui dalam bentuk grafik, teman-teman. Maka F delta T-nya kita cari ya melalui luas. Luas apa? Luas segitiga tadi itu. Nah, jadi luas segitiga nanti sama dengan M-nya 2. V2-nya kita mau cari, V1-nya tadi 4 gitu ya. Nah, luas segitiganya berapa? Nah, kita cari. Nah, ini kebetulan teman-teman ya, ini dalam soal itu kilonewton, yang ini milisecond, berarti yang gaya ini dikali harusnya 10 pangkat 3, yang mili ini, yang second ini dikali 10 min 3. Jadi karena sama-sama pangkat 3, yang satu plus satu min ini saling menghilangkan. Jadi kita nggak perlu kaliin lagi ya. Nah, sekarang luas segitiganya kita langsung di sini aja. Luas segitiga itu tentu setengah kali alas. Nah, alasnya hati-hati teman-teman ya. Alasnya itu bukan 6 tapi 5 karena dari 1 ke 6. Jadi setengah kali alasnya 5, tingginya 4 gitu ya. Kali 4 berarti nilainya 4 bagi 2 berarti 10 gitu ya. Jadi luasnya di sini tinggal teman-teman ganti 10. Di sininya 2, di sininya V2, di sininya 4 gitu ya. Singkat cerita 10 bagi 2 itu 5 ya. 5 berarti nanti min 4 ini jadi dibawa ke kiri jadi plus. Jadi V2 nya sama dengan 5 tambah 4, 9 meter per second gitu ya. Ya udah, setelah dapat V2 kita kembali lagi ke rumus W tadi. Jadi W sama dengan setengah kali masanya 2, V2 nya 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, V1 kuadratnya 4 kuadrat 16. Ya, ininya dicoret, 2-nya 81 kurang 16 itu 65 gitu ya. Berarti 65 satuannya tentu joule. Nah, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Jadi soal ini agak menantang ya karena menggunakan dua konsep, yaitu konsep usaha energi dan impuls momentum. Oke, udah berapa soal nih kita? Udah 3 soal ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya nih. Nah, ini nggak hitung-hitung teman-teman. Ini cuman teori aja. Sebuah benda meluncur dari keadaan diam pada bidang ABC
Setelah melewati C, partikel bergerak parabola di udara. Jadi setelah dari titik C ini ternyata bendanya itu terbang gitu ya. Jadi lintasannya cuma A sampai C. Tapi karena lintasannya putus, jadi bolanya terbang di udara gitu ya, membentuk parabola. Mencapai titik maksimum di titik P gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, titik A dan titik P ini sama-sama punya ketinggian ya. Jadi di sini ada HA, di sini itu ada HB gitu ya. Nah, di mana HA-nya lebih besar ya gitu. Jadi HA lebih besar dari HB gitu ya. Kalau kita lihat pernyataan yang benar gitu ya. Yang A EK di B dengan EK di P sama katanya. Yang B ketinggian titik A dan ketinggian titik P sama. Enggak salah ya. Ini yang B pasti salah. Yang A salah juga sih. Jadi teman-teman caranya gini. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Jadi melihat nilai energi kinetik, lihat kecepatannya. Nah, di B ya dengan di P ini tentu nggak sama kecepatannya. Maka karena kecepatan nggak sama, tentu energi kinetik nggak sama juga ya. Jadi salah. Yang C, waktu tempuh dari A ke B sama dengan dari B ke P. Nah, dari A ke B dengan dari B ke P ini waktu tempuhnya nggak sama teman-teman. Karena ketinggiannya nggak sama. Jadi kalau ketinggiannya sama, waktu tempuhnya bisa sama. Tapi kalau ketinggiannya berbeda, nggak akan sama ya. Kemudian yang D, energi total di A sama dengan energi total di P. Nah, dalam soal nggak dibilang adanya gesekan. Kalau nggak ada gesekan, itu energi totalnya tetap teman-teman. Ya, energi total itu adalah kita bisa sebut energi mekanik. Energi mekanik itu tetap ada hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau nggak ada gesekan, energi mekaniknya tetap. Yang E berarti harus salah gitu ya. EP di B di P sama dengan EP di A. Nah, salah ya. EP itu kalau gravitasi rumusnya adalah M kali G kali H. Jadi EP itu lihat H. Nah, tentu tadi HA ini bukan HB ya teman-teman, sorry. Ini HP harusnya. Ya, ini HP harusnya. Karena B itu di bawah ya. Ini lagi-lagi saya melakukan kesilapan. Oke gitu teman-teman. Jadi HP ya. Jadi EP di P dengan EP di A nggak sama tentu. Jadi EP di A itu harusnya lebih besar dari EP di P gitu ya. Maka yang E ini juga salah. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Nah, ini grafik lagi teman-teman. Nah, lihat grafiknya nih teman-teman. Grafik gaya terhadap waktu. Maka kalau grafik gaya terhadap waktu nggak usah pikir panjang lagi. Pasti impuls sama dengan perubahan momentum. Gitu ya, kita baca. Grafik gaya terhadap waktu bekerja pada benda bermassa, masanya 4 kg. Ini adalah massanya 4 kg. Diberikan pada gambar di bawah. Oke. Jadi jika mula-mula benda memiliki. Nah, ini kan kecepatan teman-teman. Jadi dikaitkan ke kecepatan. Nggak ada cara lain selain impuls momentum. Nah, impulsnya cari dari luas daerah. Ya, jadi luas segitiga, momentumnya M kali V2 kurang V1 kayak tadi. Nah, luas segitiganya berapa? Setengah kali alasnya 1/3. 1/3 itu nilainya 2, tingginya 4 gitu ya. Masanya 4 itu V2-nya jika mula-mula benda memiliki kecepatan V, maka kecepatan akhir berarti V2 yang ditanya, V1-nya V. Nah, 4 ini coret aja, 2-nya coret dengan yang kiri, berarti 1 sama dengan V2 kurang V gitu. Maka nilai V2 sama dengan 1 tambah V gitu ya. 1 tambah V, 1 tambah V yang D jawabannya. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, ini masih mekanika ya. Ini tentang gerak rotasi ya. Jadi ini tentang torsi nih. Ya, ini tentang torsi kelas 2 semester 1 ya. Konsep kelas 2 semester 1. Batang homogen bermassa M dalam kondisi setimbang seperti gambar di bawah atau di samping. Dengan percepatan gravitasi G. Besar torsi yang dialami tiang penempuh terhadap titik tancapnya di A adalah. Oke, jadi di sini ada beberapa ininya ya. Jadi titiknya titik A. Kemudian yang ditanyakan adalah torsi yang dialami tiang penempuh terhadap titik A. Oke, kita perbesar dulu lah gambarnya biar enak.
Nah, setelah kita perbesar, nah jadi yang ditanyakan adalah torsi terhadap titik A, teman-teman. Kita gambar ya. Tahap pertama mengerjakan soal seperti ini adalah gambar gaya-gaya yang bekerja. Ini ada tali. Karena ada tali berarti ada gaya tegangan tali. Tegangan talinya diuraikan ke kanan dan ke atas. Karena sudutnya di sini 45 berarti di sini T cos 45 tentunya nilainya setengah akar 2T ya. Yang ke atas itu sama, T sin 45 sama ya, berarti setengah akar 2T ya. Karena sin 45 dan cos 45 nilainya sama. Itu T ke kanan dan T ke kiri ya. Batangnya bermassa M. Nah, karena batang bermassa M, maka di sini akan ada berat batang bernilai mg. Oke. Kemudian gitu aja sih ya. Oke, teman-teman. Nah, yang ditanyakan ini unik, teman-teman. Jadi kalau kita nggak hati-hati ini susah kita pahamnya. Nah, di sini kan torsi terhadap titik A. Jadi torsi terhadap titik A itu pertanyaannya. Itu berapa? Nah, titik A itu di sini, teman-teman. Jadi torsi itu kan gaya putar ya. Jadi bayangkan teman-teman di sini terhadap penumpu titik A pada apa nih namanya ya? Tiang tancap nah ya, titik tancap gitu ya. Jadi penumpu tiangnya ini itu kan ditarik nih. Ditarik oleh siapa? Kalau kita lihat gayanya ini yang menarik adalah T cos. Yang menarik. Jadi tiang ini nanti kalaupun karena ditarik ini jadi dia bisa kayak apa namanya ya? Berputar gini, jadi dia kayak berguling ke sini jadinya. Ya, karena ditarik dengan itu. Dengan gaya T cos. Jadi kita cukup cari sebenarnya nilai T cos 45 apa T-nya ini ya. Jadi kita langsung kalau torsi terhadap titik A, jadi torsi terhadap titik A sebenarnya nilainya gini, teman-teman. Setengah akar 2 kali T ya, ini adalah nilai gayanya, kemudian dikali dengan jarak tegak lurusnya. Nah, jarak tegak lurusnya di sini adalah H. Ingat ya, torsi itu adalah F kali L, teman-teman. Nah, L-nya adalah jarak dari gaya bekerja ke poros. Nah, porosnya titik A. Titik A ini adalah poros. Jadi, jaraknya ini dari titik A ke gaya bekerja itu H tadi. Makanya di sini dikaliin H kita. Jadi, gayanya adalah setengah akar 2T, kemudian jaraknya H. Ya. Nah, masalahnya adalah nggak ada jawaban yang seperti ini, teman-teman. Nggak ada jawaban dalam bentuk T dan H. Yang ada jawabannya dalam bentuk M kali G kali H. Maka mau nggak mau kita harus cari nilai T-nya berapa gitu ya. Jadi kita harus cari nilai T. Cari nilai T-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai T ini sebenarnya simple aja, teman-teman ya. Simpelnya adalah gini. Tentu kalian ya teman-teman harus udah pernah belajar tentang torsi, teman-teman ya. Jadi saya gambar ulang tongkat ini atau ininya. Nah, ini ada gaya mg, kemudian yang ke atas sini ada gaya tadi setengah akar 2T, teman-teman. Nah, sekarang saya ambil porosnya di sini, teman-teman ya. Porosnya di sini sekarang saya ambilnya ya. Maka untuk mencari T itu sigma torsi terhadap poros apa ya? Ini buat aja titik B lah, terhadap poros B sama dengan 0 ya, karena dianggap tidak berputar tongkatnya ini, batangnya. Nah, jadi torsi itu F kali L kan. Jadi di sini mg dengan setengah akar 2T ini berlawanan arah. Kalau ini mutar ke sana, kalau ini mutar ke sini ya. Jadi yang ini plus 1 min 1. Nah, jadi mg ini jaraknya ke sini itu kita anggap setengah batang. Jadi setengah L. Karena gaya berat itu pasti bekerja di setengah batang. Jadi nilainya begini, teman-teman. Jadi kalau yang T tentu ya nilainya ini kemari ya, itu L tentunya ya. Jadi kalau kita buat di sini setengah akar 2T dikaliin L dikurang gitu ya, dikurang mg dikaliin setengah L sama dengan 0 gitu ya. Maka kita bisa buat karena sama dengan 0, mg setengah L nya kita pindahin, teman-teman. Jadi kita langsung aja kayak gini nih, sama dengan gitu. Berarti kita tinggal coret, setengahnya coret, L nya coret gitu ya. Nah, maka kita tinggal tulis jadi sisanya akar 2T sama dengan mg. Berarti nilai T sama dengan mg per akar 2. Nah, masukkan nilai T ini ke yang tadi, teman-teman, yang atas tadi.
maka kita akan mendapatkan nilai torsinya sama dengan setengah akar 2, T-nya diganti mg per akar 2 ya, yang tadi. Set ini tadi. Ya, T-nya diganti ini dikali H, teman-teman. Jadi setengahnya coret. Ya kan? Maka nilai torsi terhadap titik A nilainya adalah setengah mgh atau mgh bagi 2. Ya. mgh bagi 2. Ini jawabannya nih. Jadi yang D adalah jawabannya. Oke, teman-teman. Nah, tentang torsi ini sering keluar teman-teman di soal-soal tes masuk kampus ya. Maka teman-teman pastikan sudah pernah belajar tentang ini ya. Oke, ini kalau saya lihat soalnya agak campur-campur teman-teman. Ya, jadi biar kita kayak membahasnya itu sejenis gitu, kita agak milih-milih aja. Nah, ini ya. Jadi ini oke nih. Ini masih setipe dia. Sebuah balok memiliki alas berukuran A kali A. Jadi ada balok itu kita gambar aja. Ya, jadi balok ini ukurannya A kali A gitu ya. Jadi persegi dia. Dan tingginya, ini balok ya. Sorry teman-teman. Balok berukuran A kali A, tinggi H. Oh, berarti gini nih. Sorry. Jadi tingginya H tapi ukurannya A kali A. Jadi ginilah gambarnya. Set. Ya, ini adalah A kali A gitu ya. Kemudian tinggi baloknya H gitu. Karena balok ya, bukan bukan persegi ya. Nah, gini saya kurang pinter gambar teman-teman. Nah, ini H. Nah, lebih kurang begini ya gambarnya. Balok bergerak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan mu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada ada lantainya teman-teman. Nah, di sini ini ada lantai dan lantai ini kasar teman-teman. Jadi koefisien gesekannya mu. Nilai mu agar balok dapat berguling roboh adalah balok bergerak katanya. Jadi anggap aja geraknya kemana ya? Ke kanan ya. Baloknya lagi bergerak ke kanan, misalnya dengan kecepatan v, kita nggak tahu. Nah, karena dia bergerak ke kanan, maka akan ada gaya gesek ke belakang tentunya ya. Jadi akan ada gaya gesek ke belakang. Nah, maka nilai mu, nilai koefisien gesekan agar balok dapat berguling. Nah, kenapa kok bisa berguling, teman-teman? Jadi ketika dia bergerak ke kanan, ini kan kalau dia cukup tinggi ya, baloknya ini dan koefisien gesekannya itu kasar, besar gitu, maka dia bisa berguling, teman-teman. Kenapa bisa berguling? Karena di bawahnya itu ketahan, teman-teman. Jadi sama kayak kalau orang main karate gitu ya. Orang tanding karate itu kakinya itu di sliding gitu, atau main bola kakinya di sliding, maka orangnya jadi keplanting gitu ya, keguling gitu. Nah, ini sama teman-teman. Jadi dia lagi jalan ke kanan, tapi karena gesekan yang cukup besar di bawah, maka baloknya itu bisa berguling gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi di sini selain ada gaya gesek ya, tentu ada satu lagi gaya, yaitu gaya normal teman-teman. Nah, karena dia berguling teman-teman, gaya normalnya itu jadi bergeser ke kanan gitu ya, jadi ke sudut ini. Karena normal itu biasanya kan dia di tengah nih teman-teman. Nah, tapi karena berguling nanti kan lebih kurang beginilah gambarnya. Nah, berguling itu jadi titik tumpunya kan di sini teman-teman. Maka gaya normalnya jadi kayak di pojok gitu teman-teman. Nah, jadi ini sini kan ada pusatnya nih. Pusat itu kan di tengah-tengah ya. Nah, jadi kita ambil sigma torsi terhadap titik pusat, kita buat aja titik P, titik pusat itu sama dengan 0. Nah, ini adalah keadaan tepat akan berguling teman-teman. Nah, jadi saat akan berguling begini sebenarnya ada keseimbangan antara torsi dari gaya gesek ya, itu nanti F ges dikali jaraknya ke sini, ini tentu setengah H, dengan gaya normal ya. Gaya normal berarti jaraknya ke sini nih, ke kanan ini. Gitu ya. Jadi kita buat aja gaya gesek F ges dikaliin tingginya nih, jarak dari gaya gesek ke atas yang ini ya. Nah, ini adalah nilainya setengah H sama dengan gaya normal dikali jarak ini nih, yang pendek ini adalah setengah dari A. Nah, setengahnya coret aja ya.
Udah. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu kali N, teman-teman. Dikaliin H sama dengan N dikaliin A. N-nya coret lagi. Maka mu itu nilainya sama dengan A per H. Nah, ketika mu sama dengan A per H ini adalah keadaan tepat akan berguling. Nah, gini. Kalau kita bilang ini adalah keadaan tepat akan berguling. Ya, tepat akan berguling. Nah, yang diinginkan itu baloknya berguling, maka mu harus lebih besar dari A per H, atau A per H-nya harus lebih kecil dari mu, maka dia akan berguling. Ya, kalau sama dengan tepat akan berguling, berarti jawabannya yang C, teman-teman. Oke, gitu dia. Jadi ibaratnya kita harus kembali lagi. Jadi ibaratnya adalah gaya gesek ini tidak boleh, bukan gaya gesek, baloknya itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau baloknya terlalu tinggi, ketika dia bergerak, ini teman-teman bisa praktikum sendiri ya. Kalau baloknya rendah begini, teman-teman dorong dia bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan jalan aja dengan lurus saja begitu ya. Tapi kalau baloknya diberdiriin begini, ya teman-teman berikan kecepatan V dia, maka dia kemungkinan besar akan roboh gitu ya, akan roboh begini. Karena gesekan di sini yang menyebabkan dia bisa roboh. Jadi ada perbandingan A per H-nya itu ya, yang menyebabkan dia bisa roboh. Oke, ini tentang elastisitas teman-teman. Nanti mungkin kita sekalian yang elastisitas dengan elastisitas biar nyambung ya, karena ada beberapa di sini nanti soalnya tentang elastisitas. Jadi kita bahas dulu yang setipe. Tadi kita banyak soalnya tentang energi dan gaya ya, dan torsi juga, maka kita bahas yang setipe dengan itu dulu. Yang untuk ini teman-teman boleh kalau mau ngerjain sendiri, nah ini di screenshot aja, coba dites ya. Nanti kalau nggak dapat atau jawabannya masih ragu, bisa dibandingkan dengan video yang akan selanjutnya, kita akan membahas soal itu. Oke, kita kerjain lagi yang ini. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dari keadaan diam sepanjang sumbu X di bawah pengaruh gaya F 5 tambah 3X Newton. Setelah bergerak sejauh 2 meter, kecepatan benda bernilai, nah oke. Jadi kalau kita gambar, logikanya begini. Ini ada balok. Ya, balok itu bergerak karena ditarik oleh gaya F. Tapi masalah kita di sini adalah gaya F-nya tidak konstan, teman-teman. Kalau F-nya itu F yang konstan atau yang bernilai tetap dan nanti berpindah sejauh S berapa gitu ya, maka usahanya bisa langsung F kali S. Kan gitu ya, teman-teman ya. Tapi masalahnya di sini adalah kalau kita mau cari usaha pada keadaan seperti ini gayanya nggak konstan, teman-teman. Ya, gayanya ini bernilai 5 tambah 3X. Artinya gayanya berubah terhadap waktu. Maka kalau ada kasus begitu ya, gaya yang berubah terhadap waktu, kita nggak bisa pakai rumus simple Fs ini, teman-teman. Kita harus pakai rumus aslinya. Rumus aslinya adalah W integral F ds sebenarnya rumusnya. Tapi karena ini mainnya bukan S ya, jaraknya itu bukan S tapi dalam X, maka kita buatnya di sini F dx gitu, teman-teman. Nah, jadi usahanya bisa kita cari dari integral F-nya dimasukkan aja, teman-teman, 5 tambah 3X dx. Nah, artinya kita harus mengintegralkan fungsi ini terhadap X. Nah, ini teman-teman udah belajar ya integral ya. Integral 5 dx. Nah, maka integralnya 5X ya. Ditambah 3X. Maka integralnya 3 per 2 X pangkat 2. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah setelah dia jalan 2 meter. Berarti usaha ketika X-nya 2 meter, maka kita ganti 5 kali 2 ya, ditambah 3 per 2 dikaliin 2 kuadrat. Nah, ini berapa hasilnya? 5 kali 2 itu 10, ditambahin 3 per 2 kali 4 ya, 4 dengan 2 kali 3 6, berarti sama dengan 16 joule gitu ya. Ini adalah usahanya. Yang ditanya adalah setelah bergerak 2 meter kecepatannya jadi berapa? Nah, karena dikaitkan ke kecepatan, maka kita ambil usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, lagi-lagi begitu ya. Awalnya dari keadaan diam nih, maka kita langsung aja usahanya tadi 16
delta EK sama seperti yang sebelumnya, setengah kali masanya 2 ya. Delta EK-nya berarti V2 kuadrat kurang V1 kuadratnya 0 karena diam. Ininya coret nih, berarti 16 sama dengan V2 kuadrat, maka V2-nya akar 16, 4 meter per second. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Nah, jadi di sini jangan lupa teman-teman ya, hati-hati kalau gayanya itu gaya yang tidak konstan, gaya yang berubah terhadap jarak, maka cari usahanya adalah integral f dx boleh, ds boleh, pokoknya gaya dikali d jarak ya, di perpindahan. Jadi f ds atau f dx. Maka diintegralkan dulu baru dimasukkan pada x berapa. Tapi kalau gayanya konstan seperti ini, maka langsung aja f kali s. Gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini tentang ya, ini tentang pegas juga ya, teman-teman. Nah, ini soal asli UTBK 2019, teman-teman. Sebuah beban bermassa M diikat pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Nah, jadi kita gambar dulu biar jelas keadaannya. Jadi kita punya di sini dinding, anggap aja gitu ya. Ini lantai, kemudian ada pegas. Setelah pegas ini dihubungkan ke sebuah balok. Nah, dindingnya kita perpanjang. Ya, jadi pegas konstantanya K. Ini ada titik setimbangnya lah ya. Titik setimbang. Nah, titik setimbang itu titik saat dia belum diapa-apain. Oke. Dia diletakkan di bidang datar. Nah, ini lantainya lantai yang datar ya. Jadi lantainya datar ya. Tapi nggak dibilang kasar atau licin, nggak jelas, belum jelas. Ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Nah, jadi udah benar gambarnya. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang. Nah, jadi bebannya ditarik sampai ke kanan ternyata. Nah, ke kanan ini disebut titik A gitu ya. Di sini nih lokasi titik A. Nah, jaraknya ini kemari itu sebesar A kecil. Jadi A besar itu titik, A kecil itu jarak. Jadi ditarik. Apa yang terjadi kalau ditarik? Tentu pegasnya ini jadi ketarik. Kan gitu ya, pegasnya jadi ketarik karena ditarik ke kanan. Kemudian dilepas. Nah, karena pegasnya ketarik, setelah kita tarik ke kanan lalu kita lepas, maka bendanya ini akan ketarik ya, kayak membal gitu ke kiri gitu ya. Jadi setelah dilepas, nah ini soalnya gitu ya. Setelah dilepas beban bergerak ke kiri ya, kan benar, melewati titik setimbang O. Nah, titik setimbang tadi dianggap titik O gitu. Dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Nah, jadi nanti berhentinya di suatu tempat di tempat B nih. Jadi jaraknya B. Ya iyalah, kan nggak mungkin berhenti di titik O. Setelah ditarik ke kanan, dia akan membal ke kiri gitu sejauh B katanya. Kemudian dari B dia membal lagi, bergerak lagi ke kanan, berhenti sesaat pada jarak C. Jadi membal lagi ke kanan gitu. Ini bolak-balik. Nah, membal lagi ke kanan ya sejauh C gitu katanya. Jadi sejauh ini ke sini C gitu ya. Di sebelah kanan titik setimbang. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di 0 sama dengan setengah KB kuadrat, maka nah jadi ini sebenarnya EK-nya nggak penting nih. Yang ditanyakan ke kita adalah B C A B C-nya itu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil, teman-teman. Jadi ini kan geraknya dalam soal ini dia bilang bendanya jadi berosilasi, ya kan? Osilasi itu kan artinya bergetar. Ya, bergetar itu bahasa lainnya adalah bergerak bolak balik. Nah, kan benar kan, awalnya dari A balik ke B, kemudian bolak lagi ke C dan seterusnya. Jadi dia bolak balik. Nah, untuk kasus bolak balik ini teman-teman, benda yang bergetar itu nilai ya, nilai A, nilai B, nilai C ini bisa aja sama, teman-teman. Bisa juga ya. Ini saya buat kemungkinannya ya. A, B, C ini lebih besar yang A, yang B lebih besar dari yang C. Ini dua-duanya mungkin, teman-teman. Ya. Dua-duanya mungkin. Kalau kita anggap yang mungkinnya A, B, C, ini mungkin ya kalau licin. Ya, atau licin ini maknanya adalah tidak ada gesekan. Nah, kalau tidak ada gesekan, karena dalam soal nggak jelas tadi ada gesekan atau nggak
diberitahu ya. Jadi kalau tidak ada gesekan atau bendanya lantainya licin, maka A, B, C-nya sama. Kenapa sama? Karena licin. Licin itu artinya nggak ada energi yang hilang. Berarti dari A, balik lagi ke B, balik lagi ke C, dan seterusnya itu nggak akan berhenti-berhenti. Karena nggak ada energi yang hilang, nggak ada gesekan. Jadi A, B, C-nya sama. Sama kayak kita main ayunan ya. Kalau kita main ayunan gitu, sebenarnya kalau nanti berayun, kayak bandul gitu berayun. Nah ini sebenarnya nggak akan berhenti-berhenti teman-teman kalau gesekannya diabaikan. Jadi simpangan kiri dan kanan itu nggak akan berubah, jadi tetap aja segitu-segitu aja kalau gesekannya nggak ada, karena nggak ada energi yang hilang. Nah kita lihat sekarang, kalau kita anggap nomor 39 ini licin, maka A, B, C nya sama, maka jawabannya ada dua nih, D dan E, ya kan? Jadi D benar, E juga benar kalau dianggap licin. Nah nggak mungkin kan dua jawaban benar, maka kemungkinan besar soal ini tidak dianggap licin, berarti ada gesekan. Jadi karena nggak mungkin ada dua jawaban yang benar ya, jadi soal ini kita anggap berarti kasar yang benarnya, karena licin itu menghasilkan dua jawaban, jadi nggak mungkin. Nah karena kasar berarti nanti nilai A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Ini kalau keadaannya kasar. Ya iyalah kan, kalau kasar atau ada gesekan maka si A itu yang paling jauh, si B dan si B itu pasti lebih kecil dari si A karena energinya udah ada yang hilang. Kemudian si C itu lebih kecil lagi dari A karena energinya hilang lagi. Maka lama-kelamaan nanti sistemnya ini akan berhenti. Ya, maka kalau dia kita anggap kasar, jawabannya A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Berarti jawabannya cuma satu nih. Ya, jawabannya adalah yang B, yang benarnya. Ya. Nah, nggak ada dua jawaban, berarti kita harus anggap kasar biar ada satu jawaban tunggal. Kalau kita menganggap licin ada dua jawaban. Nggak mungkin gitu ya. Nah begitu teman-teman. Nah ini soal asli UTBK loh teman-teman. Jadi banyak yang bingung juga waktu melihat soal ini ya, karena terlalu panjang gitu teksnya. Padahal yang ditanyakan malah kayak kehidupan sehari-hari teman-teman. Benda yang berayun itu atau benda yang bolak-balik itu kan amplitudonya mengecil makin lama kalau ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan maka amplitudonya akan tetap sama gitu ya. Oke teman-teman, ini ada masih beberapa soal yang akan kita bahas ya, tapi kita akan bahas insya Allah di video-video selanjutnya ya. Ini ada beberapa soal tentang elastisitas ya, ini tentang torsi gitu ya. Ini boleh teman-teman coba sendiri ya, di screenshot aja ya. Nanti kalau dapet gimana boleh komentar di bawah, kalau nggak dapet nanti tunggu aja postingan selanjutnya ya. Kita akan bahas soal-soal lain selain yang ini, nanti ada soal-soal lain yang saya akan siapkan gitu ya. Baik, kita akhiri, jangan lupa subscribe dan like videonya, di-share juga ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.